Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Halo sahabat-sahabat kesehatan, apa kabar? Perkenalkan, saya Sofyan Hadi, Marketing Rumah Sakit Umum Bina Sehat. Sahabat semua, lagi puasa kan? Tentunya pada masih puasa. Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan banyak sekali informasi tentang kesehatan. Dan pada podcast kali ini saya akan memberikan tips and trik bagaimana puasa yang baik dan sehat dan tentunya penuh dengan semangat di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya sahabat kesehatan semua, hari ini saya tidak sendirian karena hari ini saya akan ditemani seorang narasumber. Dia adalah ahli gizi Rumah Sakit Umum Bina Sehat. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan Ibu Asti Sulasti. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Pian, terima kasih. Baik Bu, pada kesempatan kali ini tentunya ini sebuah kesempatan buat kita ya, bisa memberikan banyak informasi kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kesehatan semua. Baik Bu, kita kan lagi puasa Ibu ya. Ada nggak sih perbedaan mengkonsumsi makanan sehari-hari ketika puasa dan tidak puasa Bu? Oh iya, baik Pak Pian, saya mencoba menjawab ya Pak ya. Jadi sebetulnya konsumsi makanan sehari-hari kita dengan konsumsi makanan selama kita puasa itu ada perbedaannya. Perbedaannya sih cuma di waktu makannya aja. Jadi pengaturan jadwal makan kan Pak ya. Iya, Kalau misalnya kita makan sehari-hari itu kita kan biasa makan 3 kali gitu ya, pagi, siang, malam, sama 2 kali selingan. Biasanya 2 kali selingan itu di jam 10 sama jam 4. Nah, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, berarti kan kita pola makannya berubah. Aturan jadwalnya makannya juga berubah. Jadi kita biasanya makan sahur, berarti sebagai pengganti sarapan, berarti apa ya? Terus nanti kan buka. Buka itu biasanya dengan tajil dulu, berarti kan itu snacknya. Nanti setelah buka biasanya sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru kita makan utama. Ya, pas makan utama baru nanti pas setelah taraweh baru kita ada selingan lagi gitu. Jadi perubahannya cuma di pengaturan jadwalnya saja, akan tetapi kalau konsumsi makanannya tetap kita mengacu pada pedoman gizi seimbang. Ya, jadi harus ada sumber karbohidratnya sebagai sumber tenaga ya, harus ada proteinnya baik itu lauk hewani atau lauk nabati sebagai apa istilahnya pengganti sel-sel yang rusak dan menjaga stamina tubuh kita tetap sehat. Terus ada vitamin dan mineralnya yang kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Begitu. Tuh sahabat, sudah jelas kan? Perbedaannya sih tidak ada sebenarnya, cuman dari jamnya saja. Tapi kalau asupan tentu harus ada. Tetap menjaga pola 4 sehat 5 seueuh. Salah. Baiklah Bu Asti, untuk selanjutnya apa yang sebaiknya dikonsumsi saat sahur agar kita tetap bersemangat seharian? Oke siap Pak, saya mencoba menjawab ya Pak. Jadi kalau misalnya kita sahur, intinya sih sahurnya jangan terlalu malam ya Pak ya. Kadang kan kalau orang dulu tuh sahur tuh jam 2, jam 3 subuh gitu ya. Jadi sebaiknya itu sahur setengah jam sebelum waktu ya? Subuh. Iya, iya, sehingga kita tidak terlalu lama pengosongan perutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sahurnya setengah jam sebelum subuh, nah apa sih yang harus dikonsumsinya gitu kan Pak ya? Jadi menu seimbang Pak, menu gizi seimbang yang harus dikonsumsi. Jadi kadang kan kita sahur, males kadang sahur tuh males banget jam 5 gitu, males dan lain sebagainya. Justru sahur itu ada pengganti sarapan kita. Kalau misalnya kita dalam selama sebelum bulan Ramadan kan itu sarapan tuh penting bagi kita kan ya Pak ya, untuk aktivitas kita sehari-hari dalam sehari itu. Nah, kalau di puasa itu berarti sahur yang harus dilakukan. Memang sahur istilahnya cuma tidak wajib kan ya, sahur tidak wajib tapi disunahkan. Tapi kalau misalnya kita sahur berarti kita punya tenaga untuk beraktivitas satu hari tersebut. Jadi makanlah dengan menu gizi seimbang tadi. Ada karbohidratnya, nasi lah, kita kan orang Sunda lah atau orang Indonesia biasa nasi, ada misalnya lauknya ya yang sederhana aja lah, misalnya ceplok telur, sayur bayam misalnya gitu ya, atau nanti buah-buahnya semangka boleh misalnya gitu. Terus jangan lupa minum air putih juga gitu kan. Jadi pas bangun tidur minum air putih dulu, kemudian makan, pas setelah makan ada jeda sedikit minum air putih juga gitu. Asupan air putih pasti paling penting juga ya? Wajib Pak, penting banget. Pertanyaan selanjutnya agak-agak menggelitik Bu, soalnya ada pepatah bilang
berbukalah dengan yang manis. Iya. Kalau saya punya pepatah lain, Bu, berbukalah dengan yang sayang, Bu. Oh gitu ya, Karena Pak. tentu belum tentu yang manis itu sayang pada kita. Tapi tidak kenyang ya, Pak ya? Oh, tergantung itu, Bu. Baiklah, Bu. Saat berbuka puasa, apa yang sebaiknya kita konsumsi supaya pencernaan kita tetap aman dan nyaman? Iya. Jadi kan kadang kalau tadi betul kata Pak Pian, berbukalah dengan yang manis gitu Tuh, kan. bukan yang sayang ya. Ya, yang manis. Pak, kalau yang sayang belum tentu kenyang ya, Pak kan. Jadi kalau misalnya selama ini kita berbukalah dengan yang manis. Nah, jadi kita itu kadang wah yang manis nih segalanya dimakan, misalnya kayak sup buah atau kolak, candi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi intinya selama 12 jam itu kan perut kita kosong ya Pak ya. Wow. Perut kita kosong, pencernaan kita juga istilahnya kerjanya tidak terlalu berat. Berarti kan ada penurunan kadar gula darah tuh Pak di situ ya. Jadi kalau misalnya bahasa ininya mah hipoglikemi gitu ya. Nah, kalau pas saat berbuka untuk mengatasi hipo tadi kadar gula darah yang turun tadi, kita kan harus membutuhkan makanan yang langsung naik kadar gulanya gitu ya. Nah, itu biasanya bisa kita konsumsi sebetulnya sih kalau misalnya pas buka puasa lebih baik minum yang hangat, Pak. Minum yang hangat. Iya, air hangat. Jadi kadang kita kan suka salah. Kalau misalnya, tadi siang panas, gerah segala macam. Aduh, ningali cendol teh nih asa kumaha gitu ya. Pas buka puasa kan pingin langsung makan tuh. Betul. Tapi kan dingin. Nah, kalau misalnya dingin-dingin tuh kita makan atau misalnya kita langsung, pasti kan si perut kaget, Pak. Yang akhirnya nanti kram perut gitu ya. Jadi kalau misalnya berbuka itu baiknya minum air hangat ya, Pak ya. Minum air yang hangat dulu. Terus kalau misalnya kita punya kurma, bisalah 1-2 butir kurma. Atau misalnya kalau enggak teh manis hangat yang gulanya tidak terlalu banyak, tehnya tidak terlalu kental. Ya, iya. Bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya buka cukup itu aja sih sebetulnya. Atau misalnya buah-buahan, boleh. Buah-buahan yang tidak asam. Tidak asam. Iya, atau jus buah tanpa gula ya Pak ya. Kalau misalnya pingin sama gulanya sedikit aja gitu ya. Tapi jus buahnya tidak dingin gitu Pak. Cukup menarik ya Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya, perlukah istirahat yang cukup selama bulan puasa? Kadang-kadang kan kita kalau lagi kerja atau apa, kadang kalau udah siang itu kadang leles Bu. Leles badan kita pengennya tuh bawanya tidur, dan untungnya gigi kita nggak leles. Kalau gigi kita leles ripuh juga ya Bu ya. Iya. Coba Bu, untuk ini apa sih emang kita perlu istirahat pada siang hari? Istirahat pada siang hari perlu Pak. Jadi intinya gini, baik kita puasa ataupun kita tidak puasa, yang namanya istirahat atau misalnya tidur itu sangat penting ya Pak ya. Jadi antara 6-8 jam itu biar si tubuh kita tuh tidak kelelahan. Apalagi kan di bulan puasa ini kita banyak ibadah ya Pak ya, banyak ibadah sholat tarawih, terus tadarus Al-Quran dan bangun subuh dan sebagainya. Jadi tidur tuh wajib 6-8 jam sehari. Supaya apa? Supaya kita itu bisa beraktivitas dengan baik. Jadi tidak gagal fokus atau misalnya tidak lemas dan lain sebagainya. Kalau misalnya jam-jam 12, jam 1 tuh waktu-waktunya ini apa ya? Kronis gitu ya. Lemes banget gitu. Nah, biasanya sih nggak apa-apa lah kalau misalnya kita tidur cuma 10 menit atau 20 menit, 10 menit lah Pak. Kita tidur kadang sahur Sunda nama sakerjep. Nah, itu udah mulai meningkatkan stamina kita. Karena kalau misalnya kita kelebihan tidur, kadang kan kalau puasa pusing kepala ya. Pusing dan lain sebagainya. Kalau misalnya kelebihan tidur justru tambah lemes. Apalagi lagi bulan puasa gini Bu. Kadang-kadang kita kebanyakan tidur langsung pusing kan? Iya, makanya ditambah pengen beli baju lebaran. Riet jauh gitu, Pak, baru 5 hari puasanya Pak. Oke Bu. Iya. Oke Bu, tadi kan istirahat ya Bu ya. Nah, ini kan saya kebetulan hobi banget yang namanya olahraga Bu. Iya. Kadang-kadang kita pusing nih menentukan jam di saat kita ingin berolahraga. Karena mungkin untuk sebagian orang tuh kalau nggak olahraga itu kadang-kadang jadi sakit atau bagaimana. Iya. Nah Bu, untuk mensiasati bagaimana olahraga yang baik selama puasa itu gimana Bu? Iya. Saya tanya dulu nih, Pak Pian biasanya olahraganya apa? Banyak Bu, saya dari mulai badminton, futsal, dan kadang-kadang catur Bu. Olahraga otak Bu. Kelihatan kan dari otak saya juga radanya gimana gitu Bu. Iya. Ini memang sih kalau misalnya olahraga di bulan puasa itu bisa aja ya Pak ya. Maksudnya karena kita kan biasa olahraga, masih sang olahraga. Justru memang dianjurkan olahraga, cuma waktu olahraganya itu Pak kapan gitu ya. Jadi sih kalau misalnya waktu yang lebih baik untuk olahraga 30 menit sebelum buka puasa Pak. 30 menit? Iya. Jadi kan 30 menit sehari cukup lah ya Pak. Tapi jangan badminton, jangan futsal ya Pak itu kan. Saya mau tinggal produksi saya. Nanti lemes Pak. Saya 1 jam sebelum buka puasa Indra ya.
1 jam kita futsal dulu, tapi alhamdulillah kita sehat walafiat. Iya kan, setelah itu kan kita buka ya dengan yang manis tadi ya. Betul. Iya, jadi 30 menit sebelum buka puasa kita bolehlah berolahraga yang ringan, bolehlah misalnya apa, senam atau misalnya Jumba, Bu, jumba. Jumba yang tidak terlalu inilah Berkeringat. Tidak yang terlalu berkeringat, Ibu. Berkeringat, atau misalnya apa ya? Kalau misalnya renang juga boleh sih. Kalau misalnya ada bahaya kolam Bu, renang, ada kolam kalau renang airnya di ke rumah uyup sendiri, itu rada-rada lumayan seger, Bu ya. Ya jangan dong. Ya biasanya 30 menit sudah berbuka, atau biasanya malam hari, Pak. Udah sholat taraweh misalnya, atau udah sholat taraweh misalnya mau olahraga lagi, mangga, tapi istilahnya 1 jam lah. 1 jam? 1 jam, atau misalnya 30 menit juga sama sebelum tidur nanti kan. Setelah olahraga kan kita masih bisa mengkonsumsi istilahnya makanan yang jangan junk food, tapi misalnya buah-buahan yang Makan ringan sehat lah. ya, Bu ya? Iya, misalnya pisang, atau misalnya apel, atau misalnya apalagi gandum dan lain sebagainya, bisa lah. Oh, semakin asik nih pertanyaan. Soalnya Indra itu kan tim produksi saya di belakang tuh. Dia rajin sekali olahraga. Jadi kita harus tahu, sharing tentang kesehatan ini, bagaimana kita bisa mensiasati olahraga tetap, puasa tetap jalan, ya Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya nih, yang sering terjadi adalah permasalahan pencernaan, Bu, di bulan puasa. Tadi pagi pun saya sempat mules-mules, Bu. Kenapa Pak? Mules? Nah, kurang tahu, mungkin dari makanan yang terlalu berlebihan juga. Jadi saya sempat dari jam 2 tuh ke kamar mandi sakit perut. Terus tadi setelah imsak saya sakit lagi nih. Nah, Bu, di bulan puasa panas dalam, dehidrasi, mencret atau susah BAB itu sepertinya sering terjadi ya, Bu ya. Iya. Nah, Bu, bagaimana cara mensiasati biar menghindari masalah tersebut, Bu? Saya tanya dulu ya Pak ya. Ya. Bapak bukanya sama apa kemarin? Sampai Kemarin kayak itu gitu? kalau nggak salah saya bala-bala, Bu. Oh iya. Gorengan. Kalau dalam bahasa Jakartanya apa ya? Bala-bala itu apa? Bakwan. 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 Nah, Sama apa lagi Pak? bakwan karaoke, Bu. Rada-rada lada sih emang, Iya, Bu. Cuman ya siap. tidak Enak ya Pak ya? enak sekali gorengan itu kalau puasa, ditambah es cendol Elizabeth. Kok boleh produk? Nah, nanti ya. Gimana, Bu? Siap. Jadi ya itu tadi ada istilahnya ada salah satu salah duanya lah gitu ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya kita pingin bulan puasa tuh istilahnya perut nyaman, Iya. terus tenggorokan juga nyaman gitu ya. Nah, Ya, betul, intinya Bu. tadi pas misalnya saat berbuka nggak apa-apa istilahnya nanti kita minum yang istilahnya yang dingin, sirup atau Ya. es buah atau misalnya rujak cuka atau apa misalnya, tapi nanti Pak. Gak pakai bebek ya, Bu? Enggak. Rujaknya ya. Jadi intinya tadi pas buka puasa itu kita jangan minum yang dingin. Minum air hangat dulu. Jadi minum air hangat dulu, biarkan si tubuh ini istilahnya tidak kaget. Iya. Terus makannya korma dulu. Nah, nanti kalau makan itu ya jangan langsung gorengan, Pak, karena gorengan, pedas, asam itu pasti mengganggu daerah tenggorokan kita. Jadi kalau kita pas buka diawali dengan gorengan tadi, apalagi pedas, ada cengeknya, terus ditambah yang dingin, ya udah Pak, sakit tuh tenggorokan sehari 2 hari. Oh, Dan kita nggak bisa ngobrol kayak gini biasanya. Iya. Serat. Apalagi kalau sudah lada ditambah ngaca, Bu. Tambah Iya. lada juga ya. Iya, jadi hindari pas buka puasa hindari makanan yang dingin, hindari yang asam, hindari gorengan atau yang terlalu asin, dan hindari itu tadi Ini perasaan banyak yang dihindari ya. Maksudnya kalau dihindari itu pas buka puasanya Pak ya, pas kita puasa ya. Allahu Akbar kan itu ada. Oh iya, berarti kita minum air hangat dulu. Bismillah dulu, air hangat dulu kan. Niat dulu buka puasa. Boleh, iya Bu, doanya puasa juga kan. Iya. Nah, itu setelah itu kita makan. Nah, kita makan kan habis maghrib kita makan. Ya, sholat Makan dulu ya, utama Bu ya, dulu. seperti Iya, yang tadi sholat dijelaskan dulu. Ibu. Jadi yang harus kita konsumsi itu makan utama dulu yang tadi Iya. ada karbohidrat, protein, sayurannya, vitamin dan mineral. Nah, baru setelah itu boleh deh misalnya udah sholat Isya, nunggu taraweh misalnya, baru deh kita punya sebuah nih nanti tadi gitu ya, atau misalnya kita punya es koteng yang dingin, mangga, karena tubuh Itu kita sudah terisi gitu. Itu kalau ada ya. Sahabat-sahabat sekalian, boleh deh. Tapi kalau gak ada di kulkas, boleh dah. Gak ada di kulkas, gak ada. Iya. Kosong kulkasnya. Jadi perbanyak juga sayuran dan buah kalau pas puasa itu Pak. Dan minum Iya. air putih itu minimal 8 gelas ya Pak ya 8 per hari. Ini Iya. Bu, ini sedikit menggelitik saya, Bu. Iya. Seandainya kita minum terlalu banyak ketika malam hari, Iya. biasanya kan orang suka beser, Bu, Iya. dan mengganggu saat tidurnya.
Nah itu gimana Bu kalau mensiasatinya juga? Jadi jangan Papian jangan langsung 8 gelas diminum, itu Jangan. kembung dong. Iya, Oh. jadi kita ada pengaturannya Pak. Biasanya ada teori 2-2-4. Wah kayak skema Iya. main bola Bu. 2-2-4 ya 2-2-4, gitu. betul. Enggak 2-1-2 ya Pak ya. Bukan, di belakang back. Jadi 2-2-4 itu pas kita buka puasa, kan tadi minum tuh, Iya. minum air putih ya. Terus nanti kita makan, minum air putih juga, gitu kan. Nanti pas misalnya pas mau sholat juga minum air putih. Minum air putih, nanti sholat tarawih juga minum air putih. Iya, iya. Terus tadi sebelum tidur juga minum dulu. Sebetulnya sih kalau misalnya tubuh kita minumnya tidak terlalu langsung disakaliguskan gitu kan, nggak akan sih beser. Karena Nggak kan akan ya. sholat tarawih dan lain sebagainya juga kita kan butuh tenaga juga, kadang berkeringat gitu kan, Iya, capek iya, iya. gitu ya. Nah Baik, nanti baik. subuh pas bangun tidur kita langsung minum juga gitu kan, langsung minum juga, nanti makan minum lagi. Jadi bisa lah 8 gelas per hari dalam bulan puasa tuh masih bisa ditarget gitu, Nah. tanpa kita beser gitu ya. Tuh sahabat ingat minum tetap perlu ya. Jadi abis sahur itu abis bangun tidur kita minum dulu, bukan Iya. mandi besar ya. Kalau Bukan habis minum dulu Pak, kecuali Oh. Bapak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Skip Bu, lagi puasa. Oke, Bu nih, saya suka banget yang nama buah-buahan ya, suka Siap, banget. Nah, Pak. seperti apa nih buah-buahan apa saja yang aman dikonsumsi pada saat berbuka? Siap. Jadi sebetulnya sih semua buah-buahan aman ya Pak ya. Cuma yang tidak aman tuh perut orangnya. Ya. Wah. Ya maksudnya ada yang punya gastritis atau misalnya ada yang punya asam lambung tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya pas bulan puasa memang kan asam lambung kita pasti akan naik karena Oh, kan kita iya, iya. tadi kosongkan perutnya. Jadi intinya sih buah-buahan yang tidak asam, tidak mengandung citrus kayak jeruk misalnya pas buka puasa langsung Lemon nggak makan boleh ya? jeruk, lemon yang kayak gitu tuh pasti perut berontak gitu ya. Intinya sih yang bagus untuk meningkatkan langsung seger gitu ya Pak ya. Biasanya semangka, melon yang banyak airnya gitu ya. Apel juga bisa, anggur gitu yang manis ya Pak ya. Iya. Terus pir bisa, Iya. buah naga dan lain sebagainya. Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi di akhirnya kita akan mengambil kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana nih? Tipsnya apa aja sih Bu? Dari hasil pembicaraan kita hari ini ya Bu ya? Coba Bu, Siap, Pak. Ibu bisa jelaskan kesimpulannya seperti apa Bu? Iya, oke. Jadi untuk tema hari ini kan kesimpulannya untuk biar puasanya tetap sehat, Iya. bersemangat dan tentunya terhindar dari COVID-19 ya. Iya. Gitu. Jadi ada 6 sih yang bisa bisa diambil kesimpulan gitu ya, Pak. Iya. Yang pertama, makan tetap dengan makanan dengan pedoman gizi seimbang. Iya. Yang tadi adalah ada sumber karbohidratnya atau Protein. makanan utama, makanan pokok lah gitu ya. Iya. Nasi dan lain sebagainya gitu ya, nasi umbi-umbian gitu ya, kentang dan lain sebagainya. Terus ada sumber protein, Iya. lauk pauk baik hewani maupun nabati, tahu, tempe, telur, ayam, ikan, daging gitu ya. Iya. Terus ada sumber vitamin dan mineral, sayuran dan buah-buahan Yes. gitu ya Pak. Terus batasi juga pas buka puasa itu makanan yang pedas, yang dingin, gorengan, Jeung nu hasil. asin, asem gitu ya Pak Asem ya. Karena itu nanti akan mengganggu Pencernaan. pencernaan kita, kenyamanan perut kita gitu Tapi ya. kadang-kadang mengganggu mata juga Bu ya. Iya, mengganggu. Ninggalin masam-masam tadi kumaha gitu. Boleh kan tadi kalau Iya. misalnya sudah makan utama, Iya. nah itu nggak apa-apa gitu ya. Terus perbanyak minum air putih, tetap perbanyak minum air putih sehari minimal 8 gelas. Kalau lebih bagus lagi gitu ya. Yang tadi yang 2-2-4 itu tadi ya Pak ya. Iya. Kemudian tetap beraktivitas. Jadi jangan sampai pas puasa, dah saya mah puasa lemes dan lain sebagainya, tidur terus yang akhirnya apa? Lemes beneran gitu ya. Jadi Iya. aktivitas tetap. Apalagi kalau kita memegang teguh ini ya, hadis ya. Iya. Kalau tidur itu adalah ibadah ya. Iya. Lulus Tidur terus. ibadah itu seperti gimana dulu ya, Pak ya? Nah, ibadah itu seperti apa dulu. Iya, Tetap gitu. kita isi bulan puasa ini dengan banyak beramal tentunya, beraktivitas dengan penuh semangat dan bermanfaat juga. Itu yang paling penting ya Bu ya. Iya gitu Pak. Jadi tetap beraktivitas. Kalau misalnya senang berolahraga, lakukanlah olahraga. Tapi memang Yes. harus ya olahraga Harus, Bu. minimal 30 menit sebelum buka puasa. Iya. Gitu ya, Saya Pak ya. malah 2 jam Bu. Iya, 2 jam bagus lah. Tapi Iya. tetap asupan makan harus dijaga ya Pak ya. Siap. Terus tidur, istirahat Nah. yang cukup 6-8 jam. 6-8 jam ya. Iya, karena kan kalau misalnya sahur tuh kita kan bangunnya jam 4, kadang setengah 4. Apalagi Iya. kalau ibu-ibu jam 3 gitu ya. Nah itu kita harus tidur lebih awal. Yang biasanya kita tidur jam 10, jam 11, atau jam 12. Iya. Kadang main game dan lain sebagainya. Nah,
tidurlah jam mabar 9. barengnya. Iya. Kalau saya dulu mabal, nggak sekolah Iya, maksudnya. jadi jam 9 tuh harus udah tidur, Pak. Iya. Biar kita sahurnya nggak kesiangan juga, Betul, gitu betul, kan. betul, Dan besoknya kita tidak istilahnya tidak lemes, terus Nah. kita tetap fokus dalam belajar maupun bekerja, gitu Yes. ya. Kemudian tetap Pak jaga protokol kesehatan. Karena kan kita masa Covid nih, tetap. Betul, Jadi betul. memakai masker, mencuci Iya. tangan, terus menghindari kerumunan, gitu ya, Betul. Pak ya. Terus jaga jarak juga, ya Pak ya. Jadi jangan sampai itu nggak ada bukber nih, kita Iya. bukbernya di rumah aja deh masing-masing, masak sendiri masing-masing tuh lebih aman, lebih hemat Baik, juga baik. gitu ya. Pak, Bu, Iya Pak. tips terakhir buat kita semua. Siap, mungkin ada pesan dari saya ya Pak ya. Tips apa pesan ya Pak ya? Sama Jadi- aja Bu, sekarang kalau tips jangan berupa duit. Oh, Kalau gitu duit ya. saya senang Bu. Kalau pesan berupa duit nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada Pesan ya? tuh pesan. Pesan, Info. iya. Jadi sih sebetulnya mau itu bulan puasa, mau itu tidak bulan puasa, sebetulnya sih makanan yang harus kita konsumsi itu benar tadi kata Bapak, Iya. yaitu pedoman gizi seimbang. Jadi jangan sampai kita lapar mata pas puasa segala dibeli, padahal nanti nggak kemakan. Betul. Intinya sih Mubazir ya. yang harus istilahnya yang harus kita masuk ke tubuh kita itu yaitu tadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin dan mineralnya gitu ya. Jadi kalau misalnya daripada kita jajan pizza aja di buka puasa, iya sih kenyang Pak, ya enak. Terus misalnya kita jajan apalagi jajan hotdog atau burger atau misalnya Junk food ya. minuman yang sekarang tuh apa Pak? Yang gede-gede? Boba. Nah itu sebetulnya memang mengenyangkan, tapi itu kadar gulanya tinggi. Nah kadar gula yang tinggi ini bisa membuat kita jadi lemes dan akhirnya timbul tidak bergairah gitu ya. Wah, Justru jadi Saya paling anti malas. Bu ngomong asal tidak bergairah Jadi tuh. balas Pak, iya karena Sensi banget saya. tinggi kadar gula segini aja boba itu udah 500 kalori Pak. Wah. Padahal kalau kita konsumsi makanan yang sederhana aja lah Pak ya. Misal kita punya nasi putih, sayur asam Sayur bening enak lah. ya Pak ya. Sayur asam boleh Sayur lah, asam. sama ikan goreng tuh, Ya. terus sama pais tahu lah. Wah, gitu. Itu dibanyak kan tuh nikmat gulai. ya Pak ya, Waduh. nikmat ya. Tapi itu kalorinya sama dengan boba yang segini. Waduh. Gitu. Tapi kenyang dan istilahnya kecukupan gizi kita tercukupi dan kita akan terhindar dari masalah pencernaan di bulan Ramadan yang Yes. sesak lah atau misalnya sakit perut, mencet dan lain sebagainya. Jadi intinya itu sih Pak. Jadi jangan lapar mata, tapi kita harus apa sih yang sebaiknya tubuh Iya. perlukan itu apa gitu. Jadi jangan Yes. istilahnya jangan buang-buang uang karena kita kan bisa beli dan lain sebagainya. Tapi kan Nah. lebih baik kita efisiensi gitu. Oke sahabat semua, sudah jelas ya. Puasa itu bukan berarti kita harus tidak makan yang sehat. Memang kita suka banget yang namanya gorengan atau makanan-makanan junk food ya. Tapi dengan puasa kita bisa menjaga hal tersebut. Biar apa? Biar kita tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh dengan semangat. Buat kesehatan, akhirnya kita ada di penghujung acara podcast kali ini. Dan tentunya saya Sofyan Hadi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat kesehatan semua yang telah menyaksikan dan melihat acara ini. Bu Asti, terima kasih banyak atas sama-sama, Pak. waktunya telah hadir di acara kami. Oke sahabat, terima kasih banyak. Tentunya tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, makan yang sehat. Apalagi Bu? Mungkin ada yang lain? Iya, paling kita selamat menunaikan ibadah puasa aja. Yes. 5 ya Pak ya. Ya, 5 sukses puasanya, yes. sukses tadarus baca Qurannya, Oh my God. sukses tarawihannya, Yes. sama itu sukses sodako hariannya, Alhamdulillah. dan pastinya zakat fitrahnya dong, jangan lupa. Pastinya. Gitu Saya ya, tambahin sukses juga gantengnya. Tanpa ganteng kita nggak sukses. Ya, kita sukses cantiknya juga dong Oke, Pak. siap Bu. Oke guys, Rumah Sakit Umum Bina Sehat juga mengucapkan banyak terima kasih. Oh tentu Rumah Sakit Umum Bina Sehat mengucapkan selamat beribadah puasa ya. Iya. Sahabat kesehatan, akhirnya kita ada di ujung acara untuk hari ini di podcast kali ini. Dan tentunya kami dan Rumah Sakit Umum Bina Sehat mengucapkan selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankannya. Baiklah sahabat kesehatan, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Bu Asti, Tetap sehat dan tetap semangat. tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.